Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita senantiasa dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan PLH dengan materi masih mengenal bencana alam. Dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.4 membiasakan kesiagaan menghadapi bencana alam. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa minggu lalu kita sudah belajar mengenal bencana alam, yaitu poin 1 dan poin kedua ya. Poin satunya yaitu mengenal bencana banjir dan poin keduanya penyebab terjadinya banjir. Maka di sini Ibu akan melanjutkan ya dari poin kemarin ya. Poin kemarin sampai kedua, sekarang 3, 4, 5. Yang ketiga di sini cara mencegah banjir. Perlu kita ketahui ya anak-anakku semuanya bahwa cara mencegah banjir yang pertama, jangan membuang sampah ke sungai. Kenapa? Karena nantinya sampah di sungai akan menumpuk dan aliran sungai terhambat ya. Sehingga terjadilah banjir. Nah, yang kedua, dilarang menebang hutan secara liar. Ya. Di sini kenapa tidak boleh menebang hutan secara liar? Karena akan mengakibatkan hutan gundul. Ya, jika hutan gundul, maka kita harus melakukan reboisasi, artinya penghijauan kembali, yaitu dengan menanam pepohonan agar hutan yang gundul bisa kembali hijau. Oke, bisa dilihat di sini ya gambarnya. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Nih, apabila sungainya terlihat kotor ya anak-anak, maka lakukanlah kerja bakti untuk mengambil sampah. Nah, ini gambar yang keduanya betul ya, karena membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiganya, menebang hutan secara liar atau menebang pohon secara liar. Ini tidak boleh karena akan menyebabkan hutan gundul ya. Nanti kalau misalnya terjadi hujan, maka air hujannya akan langsung ke tanah dan akan menyebabkan longsor. Maka dari itu harus ada pepohonan agar air hujan itu menyerap ke pepohonan dan pepohonan akan menahan tanah begitu ya. Nah, kalau hutan gundul di sini gambar yang keempat betul ya. Hutan gundul kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali pepohonan sehingga hutan yang gundul akan terlihat hijau ya. Nah, di sini juga ada gambar ini tidak boleh membangun rumah di sekitaran sungai. Ya, karena itu akan rentan terjadi banjir ya. Rentan rumahnya dimakan air yang besar misalnya begitu ya. Jadi diharapkan membangun rumahnya jauh dari sungai. Lanjut ya. Di sini kita harus siap siaga jika terjadi banjir. Perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, bencana alam itu dapat menimpa siapa saja. Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan bencana alam dapat terjadi di mana saja ya. Jadi kita harus tetap siaga dalam menghadapi bencana alam. Bagaimana cara sikap siaga kita dalam menghadapi banjir ya? Yang pertama di sini putuskan aliran listrik di rumah. Jangan panik, tetap utamakan keselamatan anak kecil dan orang lanjut usia. Kemudian kunci pintu rumah. Dan tetap bertahan di pengungsian sampai rumah dinyatakan aman. Begitu ya waspada kita jika terjadi banjir atau siap siaga kita. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada nomor 5 atau poin terakhir. Penanganan setelah terjadi bencana banjir. Baik, banjir akan mengakibatkan lingkungan kotor, betul ya, bisa dilihat nih. Setelah banjir itu lumpur dan sampah sangat menumpuk ya.
Nah, jika banjir reda akan menyisakan lumpur dan sampah, lingkungan kotor, dan itu akan menjadi sumber penyakit ya sayang ya. Nah, maka dari itu kita setelah misalnya terjadi banjir, kita harus membersihkan kembali, kita bekerja bakti dengan warga sekitar, membersihkan lingkungan untuk menjadikan lingkungan bersih kembali. Dan mintalah petugas kesehatan untuk menyemprot lingkungan bekas banjir agar tidak tumbuh bibit penyakit. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, di sini agar lantai yang penuh lumpur itu bersih kembali, maka kita membersihkan lantainya harus menggunakan Lysol atau cairan pembunuh kuman agar lantai bebas dari kuman dan tidak menimbulkan bibit penyakit. Ya, anak-anak ya, bisa dilihat ini gambar Lysolnya seperti ini. Ya. Banyak sih sekarang brand-brand yang selain Lysol juga yang pastinya bisa membunuh kuman ya dan tidak menimbulkan bibit penyakit. Oke. Wah, sudah selesai nih pembahasan hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja coba? Bisa diingat kembali? Oke, tadi poinnya bagaimana supaya tidak banjir, kemudian siap siaga, dan penanganan setelah terjadi bencana banjir. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya yaitu menulis soal dan jawabannya di buku tulis PLH. Ibu bacakan soalnya ya. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, hutan yang ditebang secara liar akan mengakibatkan hutan apa ya? Tadi kan udah dijelaskan ya sama Ibu. Kemudian yang nomor 2, jangan kembali ke rumah sebelum rumah dinyatakan titik-titik. Apa ya isinya ya? Pasti kalian tahu dong. Yang nomor 3, lumpur yang menutup lantai rumah harus segera titik-titik. Yang keempat, setelah banjir lantai harus dipel dengan menggunakan apa ya biar bersih bebas dari kuman? Apa ya yang tadi Ibu jelaskan? Oke, bisa diingat-ingat kembali ya. Nah, nomor 5, bagaimana siap siaga kita jika terjadi banjir? Kemudian tuliskan salah satu siap siaga di atas yang tadi kan poinnya banyak ya. Ada bla 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 bla. Nah, pilih salah satu aja ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan tetap semangat belajar meskipun kita daring hari ini ya. Tidak ada kata patah semangat dalam belajar. Meskipun daring harus tetap sekolah, harus tetap belajar ya. Meskipun sekolahnya di rumah. Ya, tetap dijaga makanannya, tetap dijaga kondisinya ya. Kalau misalnya keluar, dijaga prokesnya ya. Oke, Ibu Yasusi mohon undur pamit. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ibu tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.